Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MAPI. Saham MAPI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 685. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MAPI masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 yang saat ini berada di harga 700. Dan dari bentuk candle ini, saya akan coba menjelaskan satu hal. Karena kemarin ada berkomentar, Pak, kenapa selalu menyarankan untuk tunggu saat saham disupport disuruh tunggu, pada saat mau break disuruh tunggu dan lain-lain. Karena candle ini bagus, saya akan coba jelaskan. Untuk teman-teman yang sudah ikutin saya dari awal mungkin sudah ngerti, karena saya tipenya tipe defensif. Saya mempunyai prinsip, lebih baik saya gagal membeli sebuah saham dan dia naik tinggi daripada saya mengejar sebuah saham dan ternyata saya membeli di harga pucuk atau puncak dan setelah itu malah loss. Bisa kita lihat di candle ini, beberapa kali MAPI berusaha naik melewati garis resisten ini. Ini kalau kita sebut mau break, iya mau. Tetapi ini pasti break tidak? Belum tentu. Buktinya pada saat terbentuk candle putih ini saja, keesokan harinya MAPI masih terus melanjutkan kenaikan. Apabila Anda tipe agresif dan tidak mau menunggu, ya silakan beli di harga ini. Atau pada saat di harga 720. Karena menganggap hari itu MAPI sudah naik dan di atas garis EMA 50. Tapi kenyataannya pada saat penutupan MAPI masih berada di garis EMA 50. Dan keesokan harinya masih terus melanjutkan penurunan. Apabila kita memang fokusnya technical analysis, itu ada namanya konfirmasi. Kita harus konfirmasi bahwa saham ini beneran break dari resisten atau enggak. Beneran rebound dari support atau enggak. Saat sebuah saham berada di support belum pasti rebound. Contohnya di sini berada tepat di support EMA 50, besoknya pasti rebound. Ternyata tidak dan langsung melanjutkan penurunan. Apabila teman-teman mau membeli pada saat di garis EMA 50 ini juga silakan. Karena semua keputusan balik ke masing-masing. Tapi apabila teman-teman mau pastikan dia rebound dari support, dia harus tunggu konfirmasi dia rebound. Ini contohnya pada saat menyentuh daerah support, konfirmasi rebound tidak pasti. Tapi pada saat terbentuk candle putih dan di atas garis EMA 50, ini namanya konfirmasi rebound. Yang namanya konfirmasi rebound juga tidak selalu 100% rebound atau 100% break. Namanya analisis juga namanya probabilitas. Kita konfirmasi break berarti probabilitas 80% naik. Ternyata apabila support tertembus berarti probabilitas 80% akan turun. Tidak ada yang namanya 100% pada analisa. Jadi semoga setelah dengan penjelasan ini, viewer atau subscriber baru lebih ngerti cara menganalisa secara teknikal. Karena apabila teman-teman menganalisa secara bandarmologi mungkin beda lagi. Bandar beli kita beli, bandar jual kita jual. Tetapi apakah bandar beli harga pasti naik? Belum tentu juga. Apakah bandar menjual harga pasti turun? Juga belum tentu. Jadi tetap untuk entry dan sell paling aman adalah kita belajar technical analysis. Jadi kita lanjut lagi. Saat ini untuk support di MAPI berada di harga 660.
Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat MAPI dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 660. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading pada saham MAPI, saat ini lebih cocok untuk swing trade. Jadi tunggu di daerah support di harga 660 dan apabila rebound baru kita entry. Ya, jadi memang akan saya sarankan untuk tunggu karena saya tipe defensif. Apabila tidak mau tunggu juga silakan. Ya, tunggu di harga 660. Contohnya ini turun di harga 660, besoknya terkonfirmasi berhasil rebound, bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham MAPI di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 660, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,55% ke harga 890. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek BRPT masih bergerak sideways. Dan untuk jangka menengah BRPT sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan jika kita lihat, saat ini BRPT telah dekat dengan daerah support di harga 875. Jadi sebelumnya juga BRPT sempat turun menuju daerah support ini dan berhasil rebound. Dan untuk resistennya saat ini berada di harga 930. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya BRPT layak untuk diamati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Pertama karena saat ini sudah dekat dengan daerah support di harga 870. Karena historinya setiap kali mendekati harga 870 ada peluang BRPT untuk rebound kembali. Dan kedua, hari Jumat kemarin bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi karena ada dua alasan itu ada peluang BRPT untuk rebound. Jadi teman-teman apabila ingin entry, amati terus saham ini apabila hari Senin depan atau Selasa depan berhasil rebound dan terbentuk candle putih saat mendekati garis support di harga 875, teman-teman bisa entry dan sebaiknya swing trade. Jadi beli di daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 930. Dan teman-teman juga harus hati-hati apabila support di harga 875 ternyata terlewati minggu depan, maka BRPT akan melanjutkan downtrendnya. Dan masih ada peluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 800. Karena secara tren saat ini sebenarnya BRPT masih bergerak downtrend untuk jangka menengah. Berikutnya saya menganalisa saham MAIN. Saham MAIN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 610. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MAIN masih bergerak sideways. Dan sekarang berada dekat dengan daerah support di EMA 50 yang berada di sekitar harga 605. Jika kita perhatikan garis EMA 50 ini merupakan support yang lumayan kuat karena setiap kali mendekati daerah support ini MAIN selalu berhasil rebound. Di sini juga bisa kita lihat masih berhasil rebound. Jadi ada peluang MAIN untuk rebound saat mendekati daerah support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai mengarah ke bawah. Jadi kita sudah mulai harus hati-hati. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary ini jika kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi pada saat penurunan 1% ini bandar tidak melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat semua ini
main juga layak untuk kita amati dan sebaiknya hanya swing trade. Jadi contohnya di sini sempat menyentuh daerah support, berhasil rebound, kita entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break atau naik menembus resisten terdekat yang saat ini berada di harga 640. Jadi sebaiknya swing trade, beli di sekitar daerah support dan take profit saat gagal break dari harga 640. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 5% lebih ke harga 49.250. Penurunan lumayan tajam ini lebih disebabkan karena keluar berita Gudang Garam tidak akan membagikan dividen tahun ini. Mungkin untuk sebagian kecil orang ini merupakan sentimen negatif. Padahal tidak ada salahnya sebuah perusahaan tidak membagikan dividen. Karena setahu saya banyak perusahaan besar yang tidak membagikan dividen. Jadi memang ini dimanfaatkan bandar untuk sengaja menurunkan harga karena mendapat sentimen negatif ini. Karena pasti bandar yakin karena keluar berita kayak gitu banyak yang tidak mau menghold atau membeli Gudang Garam. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan untuk garis MA50 dan 150 bisa kita lihat Gudang Garam saat ini telah berada di bawah kedua garis ini. Tapi yang selalu saya jelaskan ke teman-teman juga, selama candle masih berada di dalam garis MA50 atau 150 maupun garis manapun, support maupun resisten di harga manapun, itu belum bisa kita konfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Jadi kita harus tunggu konfirmasi sebuah candle berada di atas atau di bawah satu garis dari support atau resisten baru bisa kita konfirmasi. Jadi untuk ini supaya kita konfirmasi break dari support di MA50 dan 150, kita harus tunggu hari Senin. Hari Senin apakah candle berada di bawah kedua daerah garis ini. Apabila Senin ternyata Gudang Garam balik kembali di atas garis MA50 dan 150, maka terkonfirmasi garis support ini belum terlewati. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 5% ini. Bisa kita lihat di data broker summary ini, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan tajam ini. Jadi bandar tidak ikut-ikutan melakukan distribusi pada harga turun lumayan dalam. Sedangkan untuk pergerakan asing, memang asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Selama 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk support berikutnya setelah garis MA50 ada di harga 48.000. Jadi untuk teman-teman mau cari aman bisa tunggu di sekitar harga 48.000 ini. Jadi tunggu Gudang Garam turun mendekati daerah support ini dan rebound baru teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman pingin one day trading bisa amati saham Gudang Garam pada hari Senin depan. Karena ada peluang Gudang Garam untuk rebound. Karena penurunan 5% ini tidak disertai adanya distribusi. Jadi bisa saja hari Senin depan Gudang Garam dibuka gap up. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk trading one day trading. Tapi untuk teman-teman ingin investasi ya tetap paling aman adalah tunggu di daerah support di harga 48.000 atau tunggu Gudang Garam terkonfirmasi berhasil rebound dari garis EMA 150 baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.